Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya di Fun Time ID. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat filter akuarium atau kolam dari bahan talang air ya. Oke, kita bahan-bahannya. Yang pertama adalah talang, lem pipa, pipa. Ini tutup talang ya. Untuk kiri kanan kita pakai dua tutup talang. Terus untuk sekat-sekat chambernya kita bikin dari potongan talang itu sendiri. Nah, seperti ini sudah jadi ya. Ada dua ukuran, yang panjang dan pendek. Oke, itu chambernya itu. Nah, ini yang pendek untuk bagian bawahnya ya. Nanti akan saya coba buat. Ini pipanya yang sudah dibolongin. Nah, ini ada ni atau L untuk sambungan pipanya sendiri. Buat ya, pertama-tama kita siapkan dulu sesuai ukurannya ya talangnya itu. Untuk saat ini saya bikin yang ukuran 1,5 meter. Nah, itu lalu kita lubangi ya. Sebenarnya lubangnya di bawah ya harusnya ya, tapi saya ini menyesuaikan kolam yang saya buat, saya bikin di sana di atas itu. Lalu bikin lagi di sisi satunya lagi, saya bikin di sisi ya, tapi normalnya sih itu di bawah ya. Ini hanya menyesuaikan aja. Nah, setelah dilubangi, terus di sini ada beberapa bagian yang sudah ditandai untuk sekat chamber ya. Nah, saya sudah tandai setiap 30 cm. Jadi chambernya itu jaraknya 30 cm. Nah, yang pertama kita tutup bagian ujungnya dengan tutup talang. Kita rekatkan dengan menggunakan lem ISAR Plus atau lem pipa. Lemnya pakai jangan irit-irit ya, pakai yang cukup banyak. Tujuannya supaya nanti hasilnya tidak merembes atau tidak ada rembesan atau bocoran dari talang itu sendiri. Oke, sekarang 10 cm dari sisi kita pasang sekat chambernya yang pertama, yang ada lubangnya ya. Nah, kita pasang seperti itu. Masih sama dengan menggunakan lem pipa ya, seperti itu ya. Kita rekatkan dulu. Ya, sepertinya ada yang salah ya. Ini harusnya yang besar, ini yang paling besar, yang full dari atas sampai bawah ini ditaruh di sekat pertama. Jadi itu untuk sekat kedua ya, kita ganti. Yang tadi itu kita tempel di sekat yang kedua. Bagian bawahnya ada rongga ya untuk arus air. Nah, sedangkan sekat yang pertama itu yang full dari atas sampai bawah tertutup. Fungsinya supaya air tidak masuk ke dalam sana. Selanjutnya kita pasang yang pendeknya ya, sekat yang pendeknya
di samping sekat chamber yang pertama, yang kedua ya, di samping sekat chamber yang kedua itu. Nah, seperti ini. Nanti air akan masuk ke sekat chamber yang pertama itu lewat bawah, terus keluar lewat atasnya sekat yang ini. Nah, gitu. Alurnya seperti itu. Jadi model-model dam lah seperti itu ya kira-kira ya. Air masuk lewat bawah, keluar lewat atas. Nah, itu jadi nempel ke bawah ya. Kalau yang sebelah kanan itu nempel ke bawah, yang sebelah kiri itu nempel ke atas, bawahnya berongga. Nah, terus dilanjutlah sampai ke chamber terakhir ya, urutannya sama. Nah, ini yang berongga di bawahnya, yang nempel ke atas. Setelah itu pakai yang pendek. Nah, yang pendek ini nempel ke bawah, di atasnya tidak rapat ke atas ya, tidak rapat ke atas supaya air bisa mengalir. Oke, sudah selesai. Nah, seperti ini hasilnya ya. Setelah ini tinggal dihubungkan pipa-pipanya ya. Pipanya yang pertama itu dari inlet atau masukkan air. Nah, di atas chamber 1 itu dipasangkan melintang ya, pipa yang sudah dilubangi seperti ini tuh. Banyak lubangnya. Tujuannya supaya airnya menyebar. Kalau tidak dilubangi gitu nanti airnya bertitik pada satu titik aja, bertumpu pada satu titik. Nah, kalau dilubangi seperti tadi nanti air-air yang masuk tuh, air-air yang masih kotornya itu tersebar ke filter yang ada di bawahnya. Untuk teman-teman di rumah, untuk akuarium ya, terutama untuk akuarium sebaiknya nanti lubang masukannya itu dari bawah ya, jangan dari pinggir seperti yang saya buat. Kalau yang saya buat ini emang menyesuaikan kolam yang nanti akan saya tempatkan si filter ini. Jadi kalau teman-teman bisa taruh di bawah aja ya lubangnya, nggak usah di pinggir seperti itu. Oke, ini kan terdiri dari 4 chamber ya. Chamber pertama untuk filternya sendiri, serabutnya sama karbon aktif ya. Chamber kedua bisa disimpan biofil ya di situ. Sedangkan chamber ketiga ini bisa ditaruh biobol. Yang keempat ini batu-batu ya.
batu zeolit atau ring ya, keramik ring. Yang terakhir ini adalah bak penampungan hasil akhir filtrasinya ya. Nanti air bersih lewat di sana. Nah, nanti di situ kita lubangi, lalu kita sambungkan pipanya. Untuk saya di pinggir ya, sekali lagi teman-teman, kalau untuk akuarium ditaruh di bawah aja lubangnya, tidak perlu di pinggir seperti yang saya bikin ini. Oke, kita lanjut ke pemasangannya ya. Nah, ini setelah dipasang hasilnya akan seperti ini ya. Sebenarnya ini mesin pompanya terlalu besar ya kapasitasnya ya. Jadi untuk chamber pertama itu dia airnya ini banjir tuh, banjir seperti ini karena air yang masuk itu terlalu besar. Untuk kapasitas filter seperti ini harusnya sedikit lebih lemah dari yang saya beli ini. Bisa pakai yang 1000 ya, 1000 liter per jam. Kalau yang saya pakai ini yang 2000 liter per jam pompa airnya. Nah, chamber yang pertama ini isinya serat filter sama karbon aktif ya. Yang kedua itu ada biofil sama karbon aktif juga. Yang ketiga biobol. Yang keempat bioring sama keramik ring ya, ini keramik ring sama batu zeolit. Nah, fungsinya untuk menumbuhkan bakteri baik, membunuh bakteri jahat, nah seperti itu. Nah, ini bak penampungan hasil akhirnya ya. Nanti di situ bisa dikasih lampu UV untuk membunuh bakteri. Nah, hasilnya sudah cukup jernih. Nah, ini saya 4 meter kolamnya ya. Jadi saya kasih pipa yang cukup panjang 2,5 meter plus filternya 1,5 meter, jadi setotal 4 meter panjangnya. Nah, ini saya lubang-lubangi ya karena volume air yang masuk terlalu besar, jadi saya lubang-lubangi supaya keluar, supaya tidak parah banjirnya. Ini aja masih banjir segini. Nah, harus ganti ini sih, harus ganti pompa air. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih. Assalamualaikum.